Kawan-kawan, ini analisa yang sangat menarik sekali dan dasar. Kenapa dasar saya katakan? Kalaulah seandainya Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin itu tidak di backing, tidak didukung, tidak dibela oleh orang kuat, kata si para termul ini, memang niscaya Roy Suryo sekarang dan Dr. Tifa sudah membusuk di tahanan. Itu udah pasti. Ini memang diskenariokan oleh para termul ini, menangkap Roy Suryo, kemudian menahan Roy Suryo agar mereka tidak bisa lagi berbicara di televisi. Ini skenarionya. Dan skenario berikutnya adalah Jokowi tidak akan pernah tampil di persidangan. Itu sudah dipastikan oleh pengacaranya, oleh para termul tersebut. Kemudian, tapi sayangnya ada orang kuat yang sudah merasa gerah, yang sudah merasa muak. Apakah di sini Prabowo? Saya rasa bukan Prabowo. Tapi ada barisan dari Gerindra, partai kuat. Kalau kita telusuri nanti di analisanya, ini udah bisa dipastikan. Gerindra sudah tidak senang lagi dengan barisan para termul ini. Bahkan, kalau kita lihat lagi nanti, barisan Gerindra ini ingin memenjarakan Jokowi dengan para termulnya. Wah, luar biasa ini. Ya, memang analisa kita ini bukan analisa abal-abal, kawan-kawan. Dari mana kita bisa melihat bahwa ini adalah skenario dari pihak termul atau pihak pendukung Jokowi ingin memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemudian sebenarnya tujuannya terakhirnya Jokowi tidak akan tampil di persidangan. Coba dengarkan ini dulu. Satu fenomena yang buat kami agak menarik dan di satu sisi agak mengkhawatirkan kami. Kenapa? Karena pertama, ada rencana penahanan dari pihak kejaksaan yang dikomunikasikan kepada pihak penyidik, sehingga penyidik itu seperti kita ketahui di hari Jumat melakukan upaya penahanan di detik-detik tahap 2, ya, yang biasanya dalam praktek sehari-hari seluruh penegak hukum mengetahui bahwa bila mana terjadi penahanan di tahap 2 ini, itu biasanya dikarenakan adanya permintaan dari pihak jaksa, karena sudah jelas kan akan dialihkan perkara ini. Nah, yang menarik adalah setelah pihak penyidik melakukan penahanan di hari Jumat, ternyata hari Seninnya itu kejaksaan tidak menahan. Ya. Okay. Jadi betul-betulnya ada fenomena menarik, ya. Seluruh penegak hukum pasti mengetahui ini adalah fenomena yang sangat menarik, yang tidak biasanya. Yang jadi pertanyaan kami adalah, kami sekali lagi tidak ada kepentingan, tapi kami melihat jaksa akan melakukan perannya dalam penuntutan dengan salah satu rencana yang menahan, tapi di dalam waktu berselang ada sesuatu yang mengintervensi jaksa sehingga tidak terjadi penahanan. Sekali lagi, ya, kami tidak penting dengan penahanannya, tapi yang kami khawatirkan terjadinya intervensi terhadap pihak kejaksaan. Artinya di sini, kawan-kawan, lagi-lagi saya harus ingatkan, kita berbicara mengenai analisa politik, kan? Analisa politik kita bisa kita lihat di sini, di mana pihak kepolisian masih ada yang bisa diatur oleh pihak-pihak Jokowi ini. Mungkin karena ada alasan tertentu, karena Kapolri bisa jadi diperpanjang masa pensiunnya, kan itu kemarin ada undang-undang Polri yang baru, bisa jadi diuntungkan Polri di sini. Tapi kan tidak ada hubungan dengan Jokowi. Yang membuat undang-undang adalah DPR dengan pemerintah. Kita keluarkan asumsi kita dengan hal itu. Artinya di sini Polri bisa diatur oleh Jokowi dan gengnya. Kenapa begitu? Dengan ditangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa, ada beda antara ditangkap dengan ditahan, kawan-kawan. Kalau ditangkap itu 1 kali 24 jam itu tidak termasuk dalam penahanan. Nah, dalam hal ini ditangkap untuk diserahkan kepada kejaksaan. Artinya yang biasa terjadi adalah begitu orang ditangkap oleh kepolisian kemudian diserahkan kepada kejaksaan, itu dalam 1000 atau sejuta kasus tidak pernah dilepaskan oleh kejaksaan, tetap akan ditahan. Seperti polisi menangkap kemudian kan seolah-olah itu kan polisi menahan. Tapi di sini silapnya dari para termul nih, seharusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditangkap 2 hari atau 3 hari, ditahan dulu, ditangkap 1 hari, kemudian 2 hari ditahan, baru diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan bisa saja langsung menahan Roy Suryo. Tapi ini kan di kepolisian kan ditangkap saja, karena kepolisian ingin juga membersihkan dirinya, tidak ikut-ikut dalam campur baur persoalan-persoalan yang rumit seperti ini, kan. Makanya mereka mencari trik juga, bagaimana supaya mereka ditangkap aja, jadi kepolisian tidak menahan, kan begitu ceritanya nih. Begitu diserahkan ke kejaksaan tanggung jawab untuk menahannya. Rupanya kejaksaan pintar juga sekarang, nggak mau lagi diikut-ikut dengan cara-cara Jokowi, karena mereka juga, kawan-kawan, mereka, para penegak hukum ataupun yang elit-elit dari penegak hukum tuh, mereka sebenarnya bermain politik juga. Kemana arahnya sekarang hukum sekarang ini? Nggak seperti dulu lagi, nggak seperti waktu Jokowi ada. Kalau Jokowi ada, itu 2 hari langsung. Begitu ada kasus pencemaran nama baiknya, mungkin sekarang Roy Suryo dengan Dr. Tifa itu, kalau Jokowi masih jadi presiden, itu contohnya Gus Nur dan Bambang Tri. Langsung berkarat 4 tahun di dalam penjara, kan? Tapi sekarang tidak lagi. Mereka juga membaca kemana arahnya ini Presiden Prabowo dan gengnya. Geng Prabowo itu siapa? Kita harus lihat dalam politik. Geng Prabowo itu adalah Gerindra. Dan ada kemungkinan, kan, pertama dulu kita lihat kemungkinan yang intervensi adalah Gerindra. Nanti akan kita masuk kepada berikutnya, kawan-kawan. Dan kenapa saya katakan nanti? Ini sudah diskenariokan, Jokowi tidak akan muncul di persidangan. Coba dengarkan narasi dari pengacaranya berikut ini. Yang ini betul-betul membuat kami juga menjadi gundah. Kenapa? Karena sejak tahap 2, seluruh kepentingan hukum Pak Jokowi itu diambil oleh pihak kejaksaan. Okay. Kalau di tugas awalnya saja sudah bisa diintervensi, bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Bagaimanapun kan Pak Jokowi ini sekarang sebagai korban, ya, sudah menyerahkan proses hukumnya kepada pihak kejaksaan dengan harapan
jaksa sebagai dominatus litis memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan penegakan hukum, termasuk memperjuangkan korban tindak pidana dalam hal ini kan, karena memang jaksa ini mewakili korban gitu ya. Tapi kalau dalam tugas awalnya sudah bisa diintervensi, sejujurnya ini membuat kami gundah dan kami sangat mengharapkan ini mungkin hanya sekedar fenomena lapangan, tidak sesuai dengan dugaan kami terjadi intervensi ya. Tapi sejujurnya ini membuat kami gundah, demikian Mbak. Mengenai skenario Jokowi tidak akan menghadiri sidang. Lihat, perhatikan cara-cara pengacara ini menggiring opini dulu pertamanya. Dia nyatakan bahwa kejaksaan kan sudah mewakili Jokowi, ngapain lagi Jokowi hadir? Kan itu. Padahal selama ini dia menarasikan Jokowi akan hadir di persidangan, akan sangat penting sama dia. Kalau memang penting sama dia, kenapa zaman Bambang Tri dan zamannya Gus Nur tidak hadir di sidang? Ini hanya penggiringan opini agar bisa membuat janji-janji. Nanti dibuat lagi janji-janji yang lain. Biasa kan? Sen kanan belok kiri. Manusia Indonesia, penduduk Indonesia sudah tahu bagaimana cara Jokowi mengatakan sesuatu. Kalau dia katakan mobil SMK itu ada sekian ratus ribu, berarti itu tidak ada. Kalau dia katakan Gibran masih muda, tidak mungkin lah, yang logis saja lah mencalonkan menjadi wapres, tiba-tiba menjadi wapres. Kan itu yang tahu. Apakah ada manusia yang percaya lagi di Indonesia dengan Jokowi, dengan pernyataan Jokowi? Berarti dia tidak akan, baru bisa kita lihat bahwasanya dia akan mau hadir di sidang, berarti udah di skenario kan dari sekarang, tidak akan hadir di sidang. Ya, kembali lagi kalau untuk persidangan, sebenarnya kami ini kan nanti akan direpresentasikan oleh pihak jaksa ya. Dalam arti, dalam perkara pidana ini, korban itu sudah memberikan keterangan dan bukti-buktinya saat penyidikan. Lalu oleh penyidik, ini dijadikan sebuah berkas perkara, dipelajari jaksa, dan selanjutnya yang akan memperjuangkan ini adalah pihak kejaksaan. Ya. Jadi, sementara kalau Pak Jokowi sendiri nanti hadir di sidang, selain untuk memberikan keterangannya, termasuk fakta-fakta yang selama ini dialaminya dan juga harapannya dalam perkara ini tentunya. Nah, di sisi lain juga beliau ada rencana untuk menunjukkan ijazah-ijazahnya sesuai dengan apa yang disampaikannya selama ini. Tapi kembali lagi, untuk persidangan itu yang mewakili kami adalah pihak kejaksaan. Demikian, Mbak. Tapi Pak Joko Widodo mungkin akan hadir dalam persidangan nanti kalau diperlukan? Tadi kan sudah saya sampaikan, sudah pasti ya wajib beliau hadir. Kenapa? Karena dalam perkara pidana itu tidak bisa diwakilkan. Ya, prinsipal sendiri harus datang, hadir, memberikan keterangan, bahkan di bawah sumpah untuk menjelaskan terkait dengan proses perkuliahannya, lalu perolehan ijazahnya selama ini, gitu ya. Termasuk juga akan menjelaskan semua yang berkaitan dengan ijazah dan perkuliahannya. Di samping nanti juga harapannya dalam perkara ini, karena bagaimanapun kan di sini pengadunya, pelapornya adalah Pak Joko Widodo. Masalah orang kuat di belakang Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukan hanya pengacara resminya yang mengatakan begitu. Ini ada juga para termulnya yang menjelaskan, bahkan lebih rinci lagi. Jadikan menteri, itu Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh orang kuat. Jadikan menteri. Maksudnya dia meminta orang kuat yang membela Dr. Tifa dan Roy Suryo ini menjadikan Roy Suryo menjadi menteri. Artinya apa lagi nih? Siapa yang bisa mengangkat menteri di Indonesia ini? Itu adalah Prabowo. Telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo, monggo. Bang, silakan itu dilakukan itu. Bang, jangan lupa itu Pak Presiden. Bisakah inisial siapa orang kuat tuh, Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Biasalah para termul ini kadang-kadang begitu emosi dia hantam semuanya, nggak tahu dia. Yang dihantamnya sekarang nggak seperti biasa, nggak seperti Roy Suryo, nggak seperti Rocky Gerung. Ini adalah penguasa negeri ini sekarang. Siapa penguasa negeri ini sekarang? Penguasa negeri sekarang ini adalah Prabowo dengan Gerindra. Tanda kutip, kawan-kawan bisa melihat dulunya siapa yang jadi penguasa di negeri ini. Hanya dua, Jokowi dengan PDI. Sekarang yang berkuasa itu dari segi politik adalah Prabowo dengan Gerindra. Tapi tiba-tiba akhirnya mungkin mereka nyadar dari mencret ketakutan setelah mengeluarkan kata-kata yang terlompat omong begitu. Akhirnya kawan-kawan coba mengobatinya dengan obat mencret. Adi Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu, ya memang itu sebenarnya mengungkapkan emosional aja, ya kan? Karena kan kita sudah berupaya terhadap perkara ini kan sudah makan waktu yang panjang. Sehingga sebenarnya penyampaian itu untuk mengungkapkan aja amarah aja pada saat itu. Tapi menurut saya apa yang disampaikan itu kemungkinan tidak ada lah.
Tidak ada orang besar di balik itu. Cuman penegakan hukum aja. Karena kami tidak pernah mendorong pihak kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penahanan. Yang pernah kami ajukan adalah kepada Polda Metro Jaya itu saja. Apa perbedaannya, Bang? Perbedaannya ketika menurut kami ketika dilakukan penahanan di tahap kepolisian, umumnya atau biasanya pihak kejaksaan juga melakukan tahap yang sama, yaitu melakukan penahanan juga. Tetapi kita hormati ya semua keputusan, baik itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena kenapa? Beda instansi, beda kewenangan. Oke. Nah, contohnya Polda Metro Jaya, ya mereka berpendapat melalui pertimbangan mereka memang perlu dilakukan penangkapan dan penahanan. Kemudian mungkin di tingkat kejaksaan, mungkin pertimbangan itu tidak diperlukan, ya kan? Tapi kembali lagi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan, karena pihak kejaksaan nantinya yang akan melakukan penuntutan di pengadilan. Oke, Begitu. oke, menarik nih karena kolega Anda mengatakan hal yang berbeda, kemudian Bang Lecumanan mengklarifikasi itu. Besok ada pernyataan yang berbeda lagi atau seperti apa? Jadi kita sepakat tidak ada orang penting. Tidak ada, menurut saya secara personal tidak ada orang kuat di balik itu. Oke, personal pribadi begitu. Ini Sekarang Tapi obat mencret ini kayaknya tidak ampuh. Bahkan kepolisian sendiri pun menyatakan dengan pasti, kan apa yang dikatakannya, publik tidak bisa lagi dibohongi, dibodohi. Memang ini sudah diskenariokan untuk ditahan Roy Suryo ini. disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin 22 Juni, Pak Ugro. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan, karena upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya, kalau ada upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Memang kalau sempatlah kejaksaan menahan Roy Suryo, ini apa kata dunia kan? Tiba-tiba hari Jumat pagi itu 3 hari sebelum diserahkan tersangka harus dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan kami sudah melihat penangkapannya sangat tidak layak lah, sangat tidak manusiawi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Ya memang benar korbannya adalah mantan presiden, tetapi hukum pidana itu tidak berorientasi pada korban. Mau siapapun dia, mau presiden ke, bukan presiden ke, warga negara biasa ke, yang dilihat itu adalah unsur delik dan ancaman pidana dan perbuatan. Loh, kalau perbuatannya cuma pencemaran nama baik, coba kita lihat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, mana ada yang pernah ditahan dan ditangkap? Rasman nggak ditangkap dan nggak ditahan sampai hari ini. Padahal putusannya udah inkrafan hawisda. Temannya Andi Azwan, Lecumanan, siapa? Sylvester Matutina, sama perbuatan pidananya. Melakukan pencemaran dan fitnah terhadap Pak Pak Wapres Yusuf Kalla. Sampai hari ini tidak ditangkap dan tidak dieksekusi juga oleh kejaksaan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar sebenarnya? 300 juta masuk ke Universitas Bung Karno. Apakah memang terjadi proses perang intelijen dan kontra intelijen? Konflik yang sedang terlihat. Pertama adalah konflik Prabowo versus Jokowi legacy. Kedua, munculnya kelompok relawan-relawan Gibran sudah di seluruh provinsi. Aktor politik Partai Gerindra meminta agar kegiatan Gibran di daerah itu dipantau. Ada perintah dalam tanda petik, sebelum bertemu menteri-menteri atau pejabat setingkat menteri, sebelum bertemu Gibran, lapor dulu ke Seknek. Prabowo dan Gibran sama-sama tahu bahwa ada operasi intelijen yang dijalankan. Ini bukan diam-diam lagi, sedang terjadi perebutan pengaruh. Apakah ini akan menjadi perang terbuka antar lembaga-lembaga intelijen ini? Akan ada penetrasi, akan ada kooptasi, akan ada framing, akan ada pengalian isu. Itu kalau perang intelijen tuh yang muncul begitu. Perang intelijen ini menggambarkan proses perpisahan kapal Prabowo dan kapal Gibran untuk 2029. Prabowo dan Jokowi memiliki kepentingan yang berbeda untuk 2029. Firm ya? Firm. Oke, kita dasarkan analisa kita ini dari pengamatan dari Slamet Ginting ini, pengamat intelijen dan politik. Dia melihat di barisan bawah sekarang ini ada gejala bahwa barisan Jokowi ini mendominasi, bahkan menjadikan Prabowo dengan barisannya jongos. Kenapa kita katakan begitu? Dari awal-awal kalau kita lihat kawan-kawan, siapa sih yang di Gerindra itu yang mempunyai peranan di negara kita ini? Hampir tak ada. Cuma dijadikan
jabatan-jabatan kehormatan, misalnya ketua MPR, itu kan tidak prestisi namanya, tidak menentukan. Siapa ketua DPR sekarang? Itu dari PDIP. Gerindra hanya mendapatkan wakilnya. Oh, katanya PDIP itu adalah pemenang pemilu. Itu aturannya. Tidak. Pernah juga pada waktu dulu itu Golkar bukan pemenang pemilu, tapi Setia Novanto menjadi ketua DPR. Ini berkaitan dengan cara mengelola politik sebenarnya. Artinya Gerindra sekarang seharusnya setelah mungkin diberikan kehormatan kepada PDIP untuk menjadi ketua DPR, sekarang seharusnya Gerindra lagi yang menjadi ketua DPR. Nah, ini tidak berjalan seperti itu. Artinya begini, Prabowo terlalu memanjakan pendukung Jokowi. Banyak dari barisan dan jadi menteri. Coba kita lihat berapa orang dari PSI, Partai Gurem, partainya Jokowi, itu menempati posisi menteri yang luar biasa banyaknya. Coba yang dari Gerindra, berapa orang cuma? Tidak seberapa. Padahal seharusnya dalam politik itu pemenang sekarang ini Gerindra dengan Prabowo itu menguasai hampir keseluruhan departemen. Dan kalau kita lihat yang terakhir ini sekarang yang betul-betul fenomenal, yang membuat Gerindra betul-betul muak sebenarnya dengan pendukung atau termulnya Jokowi ini adalah di BGN. BGN itu yang mengangkat adalah Jokowi, orangnya Jokowi. Kemudian ada dulunya yang Menteri Komdiji juga, Budi Ari kan, itu orangnya Jokowi. Seharusnya satu program-program yang betul-betul strategis bagi Prabowo untuk mendongkrak dari partai dia, mendongkrak elektabilitas Prabowo nanti di 2029, ataupun mendongkrak elektabilitas dari Gerindra. Program yang sangat penting bagi Gerindra dan Prabowo seharusnya diberikan kepada Gerindra. Tujuannya untuk disukseskan oleh Gerindra. Kalau diberikan kepada Termul, apa tidak digunakan untuk mendukung partainya Jokowi yang katanya sekarang mau roadshow, mau membesarkan PSI. Jelas-jelas nanti itu dikorupsi, programnya gagal, korupsi hasil korupsinya bisa jadi untuk mendanai Jokowi dengan PSI untuk roadshow. Artinya ini menggagalkan Prabowo pertama dari segi program kepemerintahan dia. Kedua, nanti kalau membesarkan PSI, apakah ada jaminan PSI misalnya besar nanti gara-gara roadshow-nya yang luar biasa, Jokowi masih diminati orang, akan mendukung Prabowo juga? Belum tentu, kawan-kawan. Kita bisa melihat rekornya Jokowi. PDIP saja yang dari wali kota belum siapa-siapa, masih tukang kayu, dijadikan oleh PDIP wali kota, dijadikan gubernur oleh PDIP, dijadikan presiden 2 periode oleh PDIP. Tapi terakhir-terakhir yang kita ketahui dengan sangat entengnya Jokowi mengkhianati PDIP. Dan begitu juga bisa jadi Prabowo nanti di akhir-akhir jabatannya akan dihabisi oleh Jokowi dengan cara mengupilnya sedikit-sedikit. Kan mengupil sedikit-sedikit itu. Apapun program yang diberikan kepada Termul ini tidak disukseskan, jelas-jelas nanti pemerintahan Prabowo, walaupun ada Gibran di situ, akan habis. Yang dilihat orang, kawan-kawan, pemerintahan sukses atau tidaknya pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Gibran. Apalagi kalau luar biasa muak rakyat karena programnya tidak tercapai. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Prabowo dilengsarkan di tengah jalan, udah pasti digantikan oleh Gibran karena mereka masih banyak di dalam pemerintahan Prabowo. Gerindra melihat hal itu. Gerindra melihatnya, sementara Gerindra sudah dihabisi juga proyek-proyeknya, sumber dananya, semuanya sudah kecil diberikan oleh Prabowo. Siapa lagi basis pertahanan Prabowo? Tidak ada lagi. Instansi-instansi kepolisian masih arahan dari Jokowi, TNI masih dari Jokowi. Enggak, partai dia sendiri digembosi sendiri oleh Prabowo. Ini sudah disadari oleh Gerindra. Mereka ambil aksi sekarang. Jadi kasus Roy Suryo sekarang ini dijadikan oleh Gerindra pintu masuk untuk menghabisi termul-termul ini. Memang betul-betul di situ letak kuncinya. Begitu mereka bisa menghabisi, menjadikan kasus ijazah ini pintu masuk, dan menjadikan kasus ijazah ini, apakah itu asli atau tidak asli dalam politik, tidak ada cerita begitu. Asli pun bisa dibuat palsu oleh Gerindra nanti kalau mereka mau menjatuhkan Jokowi karena sudah melihat hal ini. Mereka digembosi, asli digembosi. Tidak ada cerita lagi. Jadi Prabowo ini seperti udah berpisah dengan Gerindra yang dibesarkan dia. Masuk akal lah kita Gerindra ini sakit hati juga. Ini orang aku, ketua umum aku, presiden aku, kok kalian yang mengkoordinir? Seharusnya Gerindra yang mengkoordinir. Gerindra yang memang harusnya overacting sekarang di mana aja makan bergizi gratis. Mereka sebenarnya yang ada di situ semuanya, partai Gerindra. Bukan dikasihkan ke polisian, dikasihkan ke partai-partai lain. Tidak, partai itu yang menguasai. Tujuannya buruk baiknya Prabowo itu adalah di Gerindra, buruk baiknya MBG itu adalah di Gerindra. Tidak mungkin dikorupsinya atau dikorupsi sedikit-sedikit, tapi tidak mungkin barbar seperti ini. Dia sukseskan dulu, baru mungkin dia ambil sedikit-sedikit. Itu kalau partai pendukung Prabowo. Kalau yang kemarin BGN, kita tahu dia bagi-bagi ke instansi-instansi semuanya. Akhirnya apa? Korupsi. Akhirnya apa? Tidak sukses makan bergizi. Kenapa? Karena dimaki-maki orang kan? Kan itu yang nampak. Bahkan waktu diminta libur BGN itu makan bergizi gratisnya, yang komplain malahan pengusaha-pengusahanya. Ini menandakan apa? Menandakan ini program tidak sukses, gagal total. Karena apa? Karena tidak diurus oleh partai Gerindra. Partai di dengkot dia. Coba perhatikan pada waktu zaman Jokowi dulu. PDIP yang mengurus hampir semuanya. Seluruhnya perundang-undangan. Artinya begini kawan-kawan.
MBG itu seharusnya ada undang-undangnya juga. Itu harusnya membuat Gerindra. Gerindra otaknya pembuatan undang-undang itu. Bagaimana undang-undang atau peraturan tentang MBG ini, seluruh tentang koperasi ini supaya sukses. Tujuannya satu, supaya sukses. Bukan dijadikan bancakan. Akhirnya Gerindra pun digembosi oleh Prabowo. Terasa sama Gerindra. Ini terasa lagi. Karena terakhir ada di podcast tertentu saya dengar ditanya Roy Suryo ini oleh hostnya kepada Roy Suryo. Katanya yang ambil alih kasus ini adalah Dasku, kata penyiar atau host ini. Kemudian Roy Suryo dengan malu-malu menjawab, saya tidak tahu, kata Roy Suryo. Ya jelas tidak tahu dia kan, karena ini permainan tingkat atas. Saya tidak tahu. Tapi kalau memang dibantu saya ini siapalah, kata Roy Suryo. Saya ini masa wakil ketua DPR langsung turun tangan ke saya, Dasko adalah Gerindra kan. Artinya di belakang dari Roy Suryo sekarang ini Gerindra. Dan Gerindra punya kepentingan bagaimana caranya menghabisi Termol. Karena mereka lah yang mengatur bos dia, mengatur ketua umum partai dia, ketua dia. Sehingga tidak lagi memperhatikan Gerindra. Artinya besok menjelang, karena Termol ini tidak bisa dipercaya, besok pagi bisa dia berbalik-balik. Nah, daripada begitu, bagus dia dihabisi saja dari sekarang. Artinya, ini titik ini sekarang, kawan-kawan, saya yakin, ada keyakinan saya, kemungkinan Gerindra ingin memenjarakan Jokowi. Kenapa memenjarakan Jokowi? Mereka ingin menaikkan popularitas Prabowo. Caranya menaikkan popularitas Prabowo, berarti harus lebih baik pemerintahan Prabowo dari pemerintahan sebelumnya. Caranya bagaimana? Ya harus menghabisi pemerintahan yang lama. Karena kalau dibandingkan orang nanti, mana yang lebih baik pemerintahan? Ya pemerintahan Prabowo. Kenapa pemerintahan Prabowo lebih baik? Dia mengandangkan orang yang dianggap korupsi segala macam. Dia mengandangkan pemerintahan yang lama. Berarti pemerintahan yang lama jelek. Ya memang setiap orang memerintah menggantikan pemerintahan yang lama, ingin pemerintahan dia ini adalah pemerintahan yang terbaik. Gerindra ingin pemerintahan dia ini sekarang ada pemerintahan yang terbaik. Lebih baik dari pemerintahan PDI yang lalu. Jalannya bagaimana? Ya satu-satunya jalan sekarang ada pintu masuknya untuk memenjarakan Jokowi. Tidak mungkin. Seorang politikus, seorang presiden itu tidak mempunyai kesalahan. Itu dalam politik, dalam hukumnya begitu. Hanya keinginan lagi. Kalau dia terus melawan atau terus-menerus mengatur Prabowo dengan Gerindra, siap-siap dia akan dihabisi. Tapi kalau dia diam sekarang, kemudian ikuti, mungkin dibela oleh Gerindra. Kita harus melihat perpolitikan seperti itu, kawan-kawan. Terima kasih.